Boleh? Sobat Jejak 98, hari ini saya berada di ruangan daripada anggota Dewan Bapak Amir Lipoto. Selamat siang Pak Amir. Ya, selamat siang. Oke, saya akan berbincang-bincang terkait dengan ada persoalan krusial yang sangat mempengaruhi roda ekonomi dan pertumbuhan serta efektivitas bagaimana alur distribusi barang untuk kebutuhan orang banyak itu menjadi tersendat-sendat sehingga kemudian masyarakat mengalami kekurangan atas pemenuhan kebutuhan hidup mereka, apakah 9 barang pokok maupun hal-hal yang terkait dengan kebutuhan yang dianggap sangat mereka perlukan. Nah Pak Amir, bagaimana Anda melihat dengan beberapa bulan ini, sejak mungkin Februari akhir sampai Maret ini ada kelangkaan solar. Nah, kira-kira seperti apa ya Bapak lihat mengenai kelangkaan itu sendiri? Ya, terima kasih. Pertama tentu sebagai wakil rakyat saya menyatakan sangat prihatin ya. Kita sudah berusaha sebenarnya dari 2-3 bulan lalu mengundang seluruh stakeholder, bahkan para penanggung jawab distributor maupun para penjual di SPBU untuk melihat adanya keluhan masyarakat tentang kelangkaan solar. Benar kata Anda tadi bahwa dengan kelangkaan solar ini menyebabkan mata rantai distribusi barang ini menjadi tersendat, dan dengan itu justru menaikkan harga-harga yang ada. Dan itu hukum ekonomi sudah seperti itu. Kalau barang langka tentu harganya akan naik, barang berlimpah tentu harganya akan turun. Oke. Pak Amir, ketika dulu ada upaya untuk menaikkan karena katanya terjadi penurunan kuota dari 27 turun ke 16. Sekarang apa yang terjadi? Apakah upaya di tahun 2001 itu untuk menaikkan kuota itu dan usulan itu apakah memang sudah dijalankan atau seperti apa yang terjadi? Ya, memang sampai hari ini kita melihat di mana-mana antrian itu masih ada. Berarti kan kebutuhan masyarakat antara permintaan dan kebutuhan ini tidak seimbang. Nah, oleh sebab itu kebetulan kami sementara LKPJ ini laporan pertanggungjawaban pemerintah. Di sela-sela ini kita akan bersama Komisi 2 akan kembali memanggil pihak terkait untuk memastikan agar minimal ada tindakan yang cukup berani dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan solar ini. Sebab efeknya itu luar biasa. Ya, kita tidak hanya bicara kebutuhan solar bagi angkutan dan sebagainya, tapi efeknya kepada kebutuhan-kebutuhan barang pokok. Apalagi kita menghadapi hari-hari besar ya. Sekarang kita menghadapi puasa, sebentar lagi Idul Fitri, dan di tengah pemerintah melonggarkan PPKM, bahkan arus mudik bisa yang penting sudah memenuhi syarat. Saya kira kalau ini tidak dibenahi dari sekarang, ini akan menimbulkan masalah yang sangat serius ke depan. Oke, saya melihatnya begini, ada barang-barang yang masuk, solar yang masuk, ternyata itu lebih banyak ke penimbun. Nah, ini seberapa jauh Anda lihat? Apakah ini ada kerjasama para penimbun ini atau dengan apa, dan bagaimana harus memutuskan mata rantai mafia solar ini atas ini? Karena yang kami dapatkan di perikanan Bitung, di pelabuhan, ada harga antara 7-8 ribu untuk pembelian solar mereka. Sementara di situ ada SPBU 4 tapi tinggal 3 SPBU yang katanya berdasarkan rekomendasi daripada Dinas Perikanan hanya mendapat kurang lebih 300 untuk yang solar bersubsidi. Sementara kemudian ada harga 8.000, 7.000 itu terjadi di pelabuhan itu, dan ketika kami lakukan ke Sabandar, mereka bilang, oh kami sangat ketat untuk masuknya solar-solar tertentu. Nah, saya bilang bagaimana caranya kalau hanya melayani 300 dari jumlah 1.700 kapal, 700 yang dibawa GT30 itu harus di 300 kapal yang harus diberikan subsidi, tetapi kemudian
ada sekitar selisih 400 yang tidak terpenuhi. Sementara harga ini ada yang 67.000. Ini apakah itu juga salah satu yang mempengaruhi ini, sehingga dan bagaimana sebenarnya memutuskan persoalan itu? Ya, makasih infonya. Saya kira kita sudah sepakat dengan pihak pemerintah dan keamanan, kita akan menindak tegas ya. Karena di Tenggerai memang barang ini seperti minyak goreng ya. Ketika harga sudah ada perubahan, barangnya hilang. Tapi ketika dilepas mekanisme pasar, hari itu pun langsung ada semua. Nah ini kan sudah tidak lewat produksi, berarti kan barang ini ada. Saya kira tidak menutup kemungkinan bahwa penimbunan terjadi. Oleh sebab itu, saya mengusulkan kepada pimpinan, kita DPR tidak sekedar rapat di DPR saja, tapi kita harus turun langsung ke sentra-sentra distribusi. Kemudian kita mencari tahu, dan saya kira DPR punya kewenangan menurut undang-undang mengawasi segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan kita akan memberikan rekomendasi kalau memang ada yang nakal seperti ini, kalau perlu dicabut izinnya. Ya. Sebab kalau itu tidak dilakukan, maka ini akan jadi modus terus-menerus. Dan yang dirugikan masyarakat. Kira-kira konstruksi desain seperti apa sehingga kemudian dibuat sesuatu atau tim atau apapun yang bisa melakukan pengawasan dan kemudian merekomendasi terhadap kenakalan atau apa yang dilakukan? Karena kami juga menemukan aparat-aparat terkait, baik Polairut, Marinir maupun aparat terkait itu ternyata menjadi penjaga penimbunan. Kami sudah memiliki 2 penimbun. Sip. Kita akan buat, kita rekomendasikan kepada Pak Gubernur ada satgas khusus yang melibatkan semua kepentingan stakeholder. Mereka inilah yang akan kita beri tugas rekomendasi DPR dan tambah pandang bulu di lapangan. Siapapun yang terlibat kita tegakkan sesuai hukum, karena ini negara hukum. Karena jangan lupa kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Apa yang menurut Bapak dengan lahirnya satgas ini, satgas khusus ini, yang kemudian dalam pandangan Pak Amir ini sangat penting sehingga kemudian ini harus diadakan? Ya, ini sangat penting karena selama ini benang kusut ini tidak pernah selesai. Boleh kita bilang ada oknum yang terlibat, ada oknum penjahat sebagainya. Oleh sebab itu butuh satgas khusus yang melibatkan semua pihak. Sehingga ketika dia turun tidak ada yang mencela-mencela lagi. Dan dengan itu mudah-mudahan mata rantai benang khusus kelangkaan bahan ini dengan penimbunan dan segala macam dapat kita putus dan dia bisa jadi lancar kembali dan masyarakat yang akan menikmati. Demikian informasi yang diberikan oleh Pak Amir terkait dengan bagaimana menciptakan stabilitas distribusi barang, termasuk kemudian bagaimana pemenuhan solar yang akan memberikan stimulan terhadap kegiatan ini, dan bagaimana pengawasan ini menjadi efektif. Itulah saran Pak Amir bahwa akan diminta pembentukan satgas khusus pengawasan solar. Demikian saya di PURU melaporkan dari ruangan anggota Dewan Bapak Amir Liboto. Selamat, salam sehat. Terima kasih. Oke.